Sahabatku, ini airnya sudah mendidih, sudah meletup-letup. Waktunya kita masukkan ya daun pepayanya ini, sahabatku. Ini kita masukkan ya. Ini waktunya kita masukkan ya daun pepayanya ya. Kemudian kita benam-benamkan ya, semuanya harus terbenam ya, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di Mafati Usada Channel. Ini kita panen bunga pepaya dan daun pepaya, sahabatku. Kita panen daun pepaya. Nanti daun pepaya ini akan kita rebus, akan kita buat tips bagaimana caranya merebus daun pepaya. Daunnya tetap hijau segar, rasanya tidak pahit. Kali ini kita akan menggunakan tanah, sahabatku. Jadi kalau pada video yang lalu kita menggunakan daun jambu biji, maka pada video kali ini kita akan menggunakan tanah. Seperti apa cara merebusnya? Lihat dan simak kelanjutan video berikut ini. Ini sahabatku, hasil panen kita mantap kan? Sahabatku, kita akan lihat ya daun pepaya hasil panen kita. Nah, ini alhamdulillah ya sahabatku. Ini daun pepaya hasil panen kita ya. Ini akan kita rebus ya. Kita akan membuat tips bagaimana merebus daun pepaya ini agar daunnya tetap hijau dan rasanya tidak pahit. Pada video-video yang dulu kita menggunakan daun jambu biji ya, asam jawa juga. Sekarang kita akan menggunakan tanah liat, sahabatku. Kita akan menggunakan tanah liat. Ini konon ini paling manjur. Jadi ini adalah cara paling manjur menghilangkan pahit pada daun pepaya. Akan kita buktikan apa benar ya. Ini benar-benar cara yang paling efektif atau paling manjur. Lanjut akan kita proses ya. Jadi yang pertama ini hasil panen kita ini akan kita buang gagangnya terlebih dahulu ya. Jadi ini ya, ini gagangnya ya, gagangnya, batangnya ini akan kita buang dan akan kita sisakan daunnya. Lanjut, sahabatku, ini sudah kita ambil daunnya, kita buang gagangnya. Lanjut akan kita cuci, sahabatku. Kita akan cuci bersih dengan air mengalir. Direkam sini, sahabatku ya, kita cuci bersih ya dengan air mengalir ini, sahabatku. Ya. Kita cuci bersih dengan air mengalir sampai betul-betul bersih ya. Nah ini ya, kita tuang airnya dan ini kita cuci bersih ya sahabatku ya. Dan setelah bersih ya, ini kita taruh di sini sahabatku ya. Kita taruh di sini ya, kita biarkan, kita sisihkan dulu ya, untuk kita siapkan air untuk kita pakai untuk merebus, sahabatku ya. Lanjut, sahabatku, untuk selanjutnya akan kita proses terlebih dulu tanah yang akan kita pakai untuk merebus daun kates ya. Ini tanah tadi kita ambil dari kedalaman lebih dari 20 cm ya sahabatku. Jadi kita nggak ngambil permukaan tanah, ini tanah yang dalam sehingga terjamin kebersihannya. Jadi kita ambil dari kedalaman lebih dari 20 cm. Ini tanah ini akan kita larutkan terlebih dahulu, sahabatku. Ini tanah kita larutkan terlebih dahulu ya. Iya, biar cair memang. Ya. Ini tanah ya. Kita aduk-aduk ya, bantu Naya. Ini kita aduk-aduk sampai betul-betul tanah ini larut, sahabatku. Larut, betul-betul larut ya, sampai betul-betul larut ya, sahabatku. Ini setelah tanah kita larutkan ya, kita pindahkan ke wadah lain ya, yang larut ya, kita pisahkan dengan yang tidak larut ya. Jadi yang larut kita pindahkan ke wadah lain, sementara yang tidak larut ya kita biarkan di sini ya. Ini yang kita pakai yang larut. Enggak, itu enggak dipakai karena itu kan enggak larut. Kita sudah larutkan segini, nanti akan kita pakai.
Langkah selanjutnya sahabatku, kita siapkan air ini, kita didihkan lebih dahulu ya. Pastikan ya ini apinya nyala. Kita tunggu sampai airnya mendidih sahabatku ya. Sahabatku ya, kita saksikan ini tanah yang sudah kita larutkan itu akan kita campur dengan tanah yang akan kita didihkan ya. Ini kita campur ya. Sangat tidak. Nah, ya. Ini kita campur ya, dan kita biarkan sampai mendidih terlebih dahulu nih sahabatku. Baru nanti kita masukkan daun pepayanya ya. Kemudian sambil menunggu mendidih ini kita tambahkan 1 sendok makan garam sahabatku. Ya, ini resepnya kalau mau hilang pahitnya, tanah liat ya, sama garam ya. Garam ini nggak boleh ketinggalan ya. Sahabatku, ini airnya sudah mendidih, sudah meletup-letup. Waktunya kita masukkan ya daun pepayanya ini sahabatku, ini kita masukkan ya. Ini waktunya kita masukkan ya daun pepayanya ya. Kemudian kita benamkan ya, semuanya harus terbenam ya sahabatku. Kita rebus kurang lebih 5-7 menit sahabatku. Biarkan ya, biarkan ini dalam keadaan terbuka, tidak tertutup. Karena kalau tertutup nanti warnanya jadi kusam. Ya, biarkan terbuka. Kemudian kita siapkan air ya, untuk nanti kita pakai untuk meniriskan ya. Kita benam-benamkan ya. Kita rebus kurang lebih 5-7 menit sahabatku. Ya. Biarkan ini meletup-letup dan mendidih selama kurang lebih 5-7 menit. Ini sudah kering. Sahabatku, ini sudah kita rebus selama 5 menit ya, kurang lebih 6 menit ya. Kita akan matikan apinya. Kemudian ini kita tiriskan sahabatku. Ini kita tiriskan ya. Ini kita tiriskan di air yang dingin sahabatku ya, jadi kita masukkan ke air dingin ya. Nah, ini udah habis ya. Ini kita masukkan ke air dingin untuk supaya warnanya tetap hijau sahabatku ya. Untuk mempertahankan warnanya tetap hijau harus kita masukkan ke air dingin. Dan kita tambahin lagi air dinginnya. Jadi karena tadi itu kita rebus pakai tanah ya sahabatku ya, makanya harus kita cuci bersih, lebih bersih lagi. Nah, ini lihat masih kecoklatan ya, bekas tanah tadi. Kemudian kita tuang ya sahabatku. Kita tuang ya. Dan ini kita cuci sampai bersih, sampai bener-bener warnanya jernih. Nah, kita lihat ini tetap hijau royo-royo sahabatku. Daunnya ini masih tetap hijau royo-royo meskipun sudah kita rebus selama 6 menit. Karena cara ngerebus kita benar. Ini teman-teman harus cuci karena kita ngerebusnya pakai tanah ya. Cucinya harus sampai benar-benar bersih ya. Jangan sampai ikut makan nanti tanahnya. Jadi nyucinya setelah direbus itu harus bersih. Nah, ini masih kecoklatan ya sahabat. Sampai betul-betul nanti warnanya jernih ya. Ini terus ini kita cuci sampai betul-betul warnanya jernih. Nah, ini harus dicuci satu persatu sahabat. Sampai jernih, betul-betul jernih. Artinya kalau udah jernih itu hilang, tanahnya udah hilang sama sekali. Nah, ini udah mulai jernih sahabatku. Ini udah mulai jernih sahabatku. Cuci 3-5 kali. Nah, ini hijau royo-royo sahabatku. Betul-betul ini luar biasa ini. Hijau royo-royo. Nah, ini udah jernih sahabat. Ini setelah jernih ya. Ini sudah jernih, ini udah hilang tanahnya. Ini kita peras. Kita peras ya. Kita peras ya. Sampai hilang airnya.
kita taruh sini saja. Siap kita taruh tempat bersih nih ya. Ini sahabatku, ini sudah siap untuk kita jadikan lalapan ini. Tinggal kita siapkan sambelnya sahabatku ya, tinggal kita siapkan sambelnya sahabatku. Inilah hasil akhir ya dari tips kami merebus daun pepaya dengan menggunakan tanah liat. Dan ini sudah kita siapkan sambelnya, nasinya ya, akan kita coba seperti apa rasanya sahabatku. Kita akan nyoba ya, nyicip apakah masih pahit sekali atau sudah berkurang atau tidak pahit sama sekali ya. Kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kita akan coba ya, kita pakai sambal ya nih. Ya ini kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah, ini sangat maksimal dalam menghilangkan pahit sahabatku. Ternyata ini direbus dengan menggunakan tanah liat ya, sangat maksimal dalam menghilangkan rasa pahitnya. Kita akan coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabatku, demikian tips simpel kami ya, cara menghilangkan pahit pada daun pepaya dengan menggunakan tanah liat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk mempraktekkan di rumah masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.